Halo, selamat malam semuanya. Semangat. Balik lagi di channel gue yang membawa gerakan Read My Back. Sebuah gerakan untuk kita selalu meninggalkan jejak baik buat generasi setelah kita. Kemarin-kemarin gue sempat istirahat dan gue coba lagi untuk memulai. Dan ini gue sharing pengalaman ya. Jadi tidak ada dalam hal ini untuk menggurui atau gue merasa lebih pintar dari yang lain, karena silahkan yang lain juga memiliki pengalaman sendiri-sendiri. Dan ini yang gue sajikan memang adalah pengalaman gitu ya. Nah, salah satu hal yang menarik dalam dunia event atau dunia pemanggungan ya, khususnya membahas tentang kenapa sih orang-orang di event atau di stage itu selalu menggunakan baju hitam gitu. Kenapa harus bajunya hitam tapi nggak kuning atau merah atau hijau gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa pengalaman. Satu adalah pengalaman yang memang gue dapatkan dari teman-teman senior ya, zaman gue juga masih dulu belajar, kemudian gue terapkan. Dan juga pengalaman dari bekerja di event-event internasional yang ada di Jakarta. Gue ketemu dengan para ekspor yang memang mereka dari luar negeri. Kemudian juga gue membaca dari buku-buku seperti buku-buku stage management dan lain-lain. Nah, pertanyaan mendasar adalah kenapa orang-orang yang bekerja di stage itu bajunya harus hitam. Satu adalah gini, yang gue dapat adalah pertunjukan di atas panggung itu adalah yang utama. Pertunjukan di atas panggung itu harus secara sempurna bisa menyampaikan pesan. Apapun yang disajikan di atas panggung itu harus ditangkap secara fokus oleh penonton yang menyaksikan atau audience. Dimana di situ ada permainan lighting, dimana di situ ada muncul para pengisi acara dengan kostum yang berwarna-warni, dimana di situ ditambah dengan audio yang cukup keras, sehingga itu akan menarik fokus audience dengan colorful pesan dan kesan yang harus ditangkap oleh audience. Nah, dalam konteks stage management itu adalah sesuatu yang harus diantarkan secara sempurna ke penonton. Disinilah kenapa para pekerja stage management itu harus berkostum berwarna hitam supaya tidak distract, sehingga mata penonton tidak terganggu melihat pergerakan teman-teman dari stage management. Karena teman-teman stage management adalah orang-orang yang disebut behind the scene, orang-orang yang menjaga momentum munculnya sebuah pergerakan performance di atas panggung. Kita adalah bagian dari alat untuk menyajikan sebuah pertunjukan. Jadi kita tidak boleh kelihatan. Jadi kalau ada teman-teman di stage management yang masih belum menyadari hal ini, coba bisa mempraktekkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak boleh terlihat. Kalau kita masih kerja di atas panggung sebagai orang-orang panggung tapi masih senang pakai baju-baju berwarna cerah gitu ya, mungkin kesadarannya belum cukup. Apalagi bajunya warna stabilo gitu kan, ada juga tuh baju warna stabilo. Waduh, ini diminta untuk tidak terlihat, malah dia pengen kalau bisa gue lebih kelihatan dari artis yang tampil gitu. Itu pemikiran yang salah sih menurut gue gitu. Dan di buku-buku yang gue pelajari, sebenarnya warna hitam adalah untuk tujuan supaya tidak terlihat. Dalam hal ini bukan berarti cuma baju gitu, bukan cuma berarti cuma kaosnya warna hitam gitu, tapi di buku stage management itu diatur bahwa celananya pun harus hitam gitu. Celana harus hitam, sepatunya pun harus hitam, kaos kakinya pun hitam. Kalau kita pakai jam tangan, mungkin jam tangannya juga harus hitam. Jadi nggak boleh ada yang terlihat mencolok di badan kita pada saat kita bekerja di stage management. Bahkan sepatu saja, di salah satu buku stage management itu diatur untuk sepatu yang digunakan tidak boleh yang mengeluarkan suara pada saat melangkah.
Jadi sepatunya tuh mungkin cats maksudnya ya, yang terbuat dari karet sehingga tidak menimbulkan suara, tidak mengganggu audiens gitu. Ini apalagi untuk pertunjukan-pertunjukan teater ya, itu sangat ketat sekali gitu. Teman-teman yang berada di belakang panggung tuh nggak boleh kelihatan dan nggak boleh kedengeran gitu pergerakannya. Sometimes dinamika pekerjaan di belakang panggung itu dinamis banget gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita harus persiapkan secara mepet, ada pergantian sequence yang begitu cepat, atau ada kejadian yang tidak terduga sehingga harus diantisipasi dengan cepat. Biasanya teman-teman stage management ini berlari, ya, sibuk sekali di belakang panggung. Bayangin kalau kita menggunakan baju-baju yang tampil berwarna, colorful, maka pergerakan itu akan distract dan mengganggu fokus dari audiens. Ujungnya audiens nggak bisa nikmatin acaranya gitu, karena audiens akan berpikir something wrong gitu loh di belakang panggung. Apa sih, sibuk banget di belakang panggung, dan itu sangat mengganggu. Termasuk juga baju yang kita pakai, atau kaos atau polo shirt atau kemeja yang kita pakai, kalau bisa tuh nggak ada gambarnya gitu, polos, benar-benar polos. Kalaupun ada gambar itu harus sangat minim sekali dan tidak distract. Kemudian kita bisa juga menggunakan kostum yang memang sudah ditandai di belakangnya, ada tulisan stage hand atau stage crew gitu, untuk penanda teman-teman pekerja event yang lain itu bisa melihat posisi kita di acara itu sebagai apa gitu. Jadi boleh stage hand, boleh stage manager, boleh stage crew, anything gitu, apapun yang dianut oleh teman-teman orang-orang belakang panggung. Nah, jadi pergerakan yang dinamis oleh backstage people yang berwarna hitam di belakang panggung itu tidak akan menjadi perhatian penonton, sehingga pertunjukan ini menjadi bersih dan gak distract. So that's why kenapa kostum hitam ini menjadi identitas sampai saat ini, mungkin oleh seluruh dunia ya. Di seluruh dunia teman-teman yang bekerja di belakang panggung akhirnya juga meluas menjadi para pekerja event yang lain juga sangat sangat favorit dengan memfavoritkan kostum berwarna hitam. Ya, saya salah satu adalah orang yang suka baju warna hitam karena itu tidak membuat kita mencolok. So teman-teman, buat backstage people, buat teman-teman yang berada di belakang panggung, buat teman-teman pekerja event, so keep in black when you do your stage job, maka sajian panggung akan menjadi sempurna. Karena itu, jangan setengah-setengah waktu kita merancang sebuah acara. Bikinlah sempurna, jadilah tontonan yang bisa membawa kesan sesuai dengan apa yang disampaikan. So, be a stage people, be a good guy, be a humble person, karena di sana banyak bekerja sama dengan orang lain, banyak bekerja sama dengan pihak lain. Jadilah solution maker di backstage. Good luck for you. Thank you for watching.